Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan juga selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian rutin kajian sirah kita pada kali ini. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW atas perjuangannya lah cahaya Islam itu terus bergema di dunia ini. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa menuntut ilmu. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabb- Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Ustadz Arif, monggo dipersilakan Ustadz. Masih di mute Ya, Ustadz. Ya. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Eh, Bapak sekalian semua rahmati Allah, teman-teman sekalian semoga dirahmati Allah. Eh, Hari ini kita berada di bulan Zulhijjah. Ini kalau di Indonesia kita berdasarkan KHGT ya, hitungannya hari ini adalah tanggal 30 Zulqa'dah. Jadi ini hari terakhir. Karena dalam kalender Hijriah untuk bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Tidak ada yang lebih dari 30, tidak kurang dari 29. Nah, eh, di bulan Zulqa'dah sendiri adalah satu dari bulan haram, dari 4 bulan haram. Dan kita akan melewati dua bulan haram berikutnya, Zulhijjah dan Muharram. Ini yang berurutan dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sabda Rasulullah SAW untuk mengingatkan kepada kita semuanya eh, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Qalu wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika fi syai'. Jadi Rasulullah SAW itu diriwayatkan pernah bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah kecuali hari-hari yang 10 ini. Maksud yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam riwayat ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, jadi ini kita sudah memiliki kesadaran betapa kita berada di waktu yang sangat istimewa ketika kita mengingat bahwa kita berada di bulan Zulqa'dah. Ini bulan istimewa. Ketetapan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketetapan Allah. Tetapi Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa di antara yang 4 yang istimewa itu dinaikkan lagi. Ada yang istimewa, 10 hari pertama. Bukankah nanti di hari ke-9-nya, tanggal 9 itu, Zulhijjah itu, Rasulullah pernah bersabda, Syamu Arafah ahtasibu 'ala Allah. Jadi puasa Arafah itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan berharap kepada Allah, sudah memohon kepada Allah, ayyukaffirallah as-sana allati qablaha wa sana allati ba'dah. Jadi memohon semoga menjadi kafarah yang akan menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun berikutnya.
Bahkan nanti di tanggal 10-nya surat Al-Hajj ayat 34 itu akan menguatkan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Pada setiap-tiap umat itu telah kami tetapkan ibadah kurbannya. Nah, hikmah dari ibadah kurban itu di dalam ayat ini memang dijelaskan. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka mengingat karunia Allah atas apa yang Allah karuniakan dari binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka itu. Memang ini, tetapi puncaknya dari ibadah ini disebutkan di dalam ayat yang lain, lanjutan dari surat Al-Had tadi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang dicapai itu adalah ketakwaan. Pada akhirnya adalah ketakwaan. Kalau kita mengingatkan tentang ketakwaan, Bapak Ibu sekalian, semoga rahmati Allah, jangan hanya membayangkan bahwa itu tentang ampunan dan surga saja di akhirat. Bukankah di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam kehidupan duniawi kita juga dijanjikan oleh Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dijamin rezekinya oleh Allah dari arah yang tidak terduga. Maka kita merangkum setiap peristiwa dengan membayangkan waktu yang ada dan apa yang dihadirkan oleh Allah sebagai bagian dari ujian di dalam kehidupan kita itu, tetapi juga Allah berikan jaminan tentang keutamaan-keutamaannya. Maka kita akan ambil semua itu. Maka kita ada di batas bulan Zulhijjah. Kita akan mengawalinya sebentar lagi dan di 10 hari pertama itu keistimewaannya. Sebagaimana kita diberi Ramadan, itu keseluruhan harinya istimewa, tetapi 10 hari terakhir ada istimewanya. 10 hari terakhir. Dan di situ masih diangkat satu malam lagi yang istimewa. Sama juga, di 4 bulan haram ada keistimewaan di bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Di tanggal 10 dari bulan Zulhijjah. Maka apalagi itu Allah karuniakan setiap tahunnya. Nah, pada kesempatan ini sebelum memulai kita akan melanjutkan tentang peristiwa dakwah Rasulullah SAW. Eh, ada begitu banyak karena bersamaan dengan beberapa kegiatan dari kemarin hari Jumat, Sabtu, saya merasakan mendapatkan beberapa gambaran begitu. Sehingga eh, tadi pagi itu ada perasaan saya ingin tadi ada beberapa pikiran yang ingin saya sampaikan meskipun kesempatannya tidak banyak ya untuk teman-teman dari PCM di Jerman ini. Eh, banyak sekali yang ingin saya tumpahkan gitu ya. Tetapi ini sebagai gambaran untuk permulaan gitu. Nah, baik itu gak sebagai pengantar bagaimana kita kebersamaan kita ini di siang hari ini di waktu yang istimewa kita akan menjelang 10 hari terakhir itu. Itulah gambarannya bagaimana kita bersiap dengan iman, dengan ilmu, dengan amal untuk menyambut karunia Allah di 10 hari pertama. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan dulu, mohon izin untuk share. Ini bisa Mas Wahri ya? Sudah bisa ya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Aman Ustaz. Ya, saya ini akhir-akhir ini sering sering bingung. Saking banyaknya ini. Bentar, Bismillah. Nah, Bapak sekalian, semua rahmati Allah. eh, di bagian-bagian awal di dalam kitab sirah ini, saya lupa ini menyebutkan ketika mengisahkan tentang nasab Rasulullah SAW. Jadi diriwayatkan ini Rasulullah SAW pernah bersabda. Bisa dilihat, Bapak Ibu. Warawa an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qol. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, Ana ibnu Zabihaini. Aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Ini
Lalu disebut yakni Ismail wa abahu Abdullah. Nah, eh, aku adalah anak dari dua orang yang disembelih, yakni Ismail dan Abdullah. Jadi eh, sekilas karena ini momentumnya ada di situ, saya ingin menyampaikan ini dulu, mohon izin untuk Bapak Ibu sebelum kita nanti, karena kita akan membicarakan dua peristiwa nanti tentang Islamnya Hamzah dan Islamnya Umar bin Khattab secara detail dan termasuk pengantarnya. Karena itu terjadi di bulan Zulhijjah juga, terjadi di bulan Zulhijjah. Jadi Islamnya dua orang ini antara Islamnya Hamzah dan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu selisihnya hanya 3 hari. Selisihnya itu 3 hari. Akan saya sampaikan di bagian-bagian detailnya dengan mengurutkan peristiwanya. Jadi saya awali dengan ini karena momentumnya saja. Karena ini juga momentum di bulan Zulhijjah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Ana ibnu Zabihaini. Mari kita menyelami sabda beliau ini. Jenengan bisa bayangkan seperti apa kakek buyut beliau ini, Ismail alaihissalam. Ini tetap saya sampaikan secara ringkas Bapak Ibu, tetapi menjadi pelajaran bagi kita. Sebesar apa ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai pada puncaknya beliau dakwah beliau menghadapi penentangan dan beliau dibakar. Tetapi Allah SWT menyelamatkan beliau. Hanya dua orang yang beriman kepada beliau. Sampai beliau hijrah. Di tengah-tengah perjalanan itu, sampai beliau melewati usia muda, sampai beliau sampai pada usia tua, dalam keadaan belum dikaruniai keturunan. Beliau tidak pernah berputus asa. Di dalam surat Shaffat dikisahkan beliau kan terus berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Lanjutan ayatnya kan memang langsung menyebut fabasyarnahu bigulamin halim. Allah kabulkan itu pada akhirnya. Tetapi kisah dia yang ada dalam rentang 2 ayat itu kan panjang, Pak. Beliau sampai hijrah ke Mesir. Dari Palestina lanjut ke Mesir. Di Mesir diperlakukan seperti itu sehingga kembali lagi. Tetapi Allah di tengah-tengah ujian itu Allah karuniakan Hajar. Melalui Hajarlah Allah karuniakan putra pertama Ismail alaihissalam. Lama tidak memiliki keturunan menghadapi seperti itu juga berpisah dengan Nabi Lut karena Nabi Lut mendapatkan amanah dari Allah SWT untuk menjalani kehidupan kenabian dan kerasulan, menyampaikan risalah di kaum yang kita kenal nanti dengan Sodom itu. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu lama menunggu, nanti terlihat itu kisahnya di dalam surat Ibrahim ketika Nabi Ibrahim akhirnya berdoa kepada Allah SWT, memuji Allah, selalu memuji Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbil sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku saat aku sudah sangat tua. Alal kibar, saat aku sudah tua. Ismail dan Ishak. Beliau menyebut dua nama itu dan mendahulukan nama Ismail. Dan itu memang menunjukkan. Sebagian riwayat menunjukkan jarak antara kelahiran Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu selisih beberapa tahun. Ada satu riwayat menyebutkan sekitar 13 tahun. Nah, dari surat Safat ke surat ini. Lalu harus dipisah itu. Itu kan ada di dalam surat Ibrahim kisahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'an 'inda baitikal muharram. Harus dipisah, harus berjauh. Nanti dalam posisi eh, jauh seperti itu, begitu falamma balagha mahu sa'ya, diminta oleh Allah. Karunia yang selalu dimohonkan kepada Allah itu diuji lagi oleh Allah, diminta dikembalikan kepada Allah dengan jalan dikorbankan. Dan yang menyembelih harus beliau sendiri. Kan disebutkan, Inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Dan coba bisa dibayangkan seperti apakah Nabi Ismail alaihissalam itu. Karena digambarkan di dalam Al-Quran, beliau itu sangat sabar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Jadi saat masih muda saja, sudah digambarkan dalam Al-Quran, ghulam, masih belia saja, beliau itu sudah halim, sudah sangat sangat bijaksana, sabar.
Betapa kita bisa membayangkan ayah seperti apa yang bisa menghadirkan laki-laki yang seperti itu. Dan diuji masih oleh Allah, diminta, dikembalikan dengan cara harus disembelih dan dengan tangannya sendiri. Tapi jawaban Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba dijawab. Nanti bisa dibayangkan ya. Seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika membayangkan bahwa kakek buyutnya adalah orang-orang seperti itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, yang patuh, totalitas tidak diragukan lagi. Untuk Nabi Ismail alaihissalam diriwayatkan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari ketika mengisahkan peristiwa beliau dituntun untuk jadi sembelih itu. Kan mengatakan, wahai ayahku, jika engkau akan menyembelihku nanti, hadapkanlah wajahku ke tanah. Karena aku khawatir jika engkau memandang wajahku, engkau tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Jika engkau telah bersiap akan menyembelihku, ikatlah diriku. Karena aku khawatir aku meronta dan itu akan mengurangi pahalaku. Dan jika engkau telah selesai melaksanakan perintah Allah, maka berikanlah bajuku yang berlumur darahku itu kepada ibuku, agar beliau bisa menyaksikan bahwa eh, aku ridho. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, itu bagaimana tentang ibunda beliau, Hajar. Tidak dikisahkan, tetapi dari ucapan Nabi Ismail alaihissalam bahwa ibunda beliau sudah mengetahui hal itu dan bersiap memang menerima ketetapan itu. Dari kisah itu kan nanti disebutkan wa fadainahu bidzibhin adzim, diganti itu. Untuk ayah beliau Abdullah itu kan diawali kisah. Jadi kita kita saya cukupkan di situ. Mari kita kita jaga rekaman itu. Seperti apa kakek buyut beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan seperti apa kakek buyut beliau itu Nabi Ismail alaihissalam. Sesabar apa mereka berdua. Mari kita jadikan pelajaran sebagai bayangan sehingga lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, untuk ayah beliau Abdullah, nanti kalau detailnya kadang kita harus secara spesifik melihat kehidupan Abdullah, kehidupan ibunda beliau Aminah. Abdullah itu kan bagaimana sampai akan disembelih? Kisahnya itu kan diawali dari saat menemukan Abdul Muthalib menemukan Zamzam. Lalu banyak orang mendatanginya, meminta agar dilibatkan dalam pengurusannya. Saat itu yang membantu menggali hanya satu orang, Haris, putra beliau yang laki-laki itu, yang pertama. Tetapi Abdul Muthalib tidak punya lagi penyokong dari anak, karena anak-anaknya tidak banyak. Saat itu hanya Haris. Ketika merasakan ancaman, Abdul Muthalib kan bernazar diam-diam di Ka'bah. Ya Allah, jika engkau karuniakan kepadaku keturunan yang banyak, akan aku persembahkan untukmu salah satu mereka. Setelah itu berlalu tahun kan lupa. Abdul Muthalib itu lupa. Sampai ia ingat, karena melihat air Zam-Zam, dia teringat, maka dikumpulkan anak-anaknya itu. Disampaikan bahwa ayahnya dulu pernah bernazar seperti itu. Bahwa di antara salah satu di antara mereka akan dikorbankan, Pak. Siap mereka, Pak. Gak ada yang lari, Pak. Coba dibayangkan. Kalau kita dikumpulkan sama ayah kita, lalu diberitahukan, ayahmu pernah bernazar ini, mau mengorbankan salah satu di antara kalian untuk disembelih, Pak. Wah, bubar, Pak. Kalau sekarang, bubar, Pak. Tapi mereka mengatakan, tunaikan ayahku. Bapak, Ibu, itulah salah satu kelebihan orang Arab saat itu. Mereka kalau perkara janji, itu menepati itu, Pak. Maka ketika diundi, keluarlah Abdullah. Langsung siap, bersedia, bersedia. Tetapi semua saudara yang lain menawar, ayah gantikan, gantikan, aku akan menggantikan Abdullah.
Tidak diperkenankan, ditolak, Pak. Akhirnya sudah bersiap, mereka berdua berjalan, Pak, menuju tempat penyembelihan. Paman-paman dari jalur ibu, ini sekali lagi, paman-paman dari jalur ibu. Ini jalur ibu, ibu dari Abdullah, istri Abdul Muttalib. Ini kan dari Bani Zuhrah. Sama dengan ibunda Rasulullah SAW dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu sama kuatnya Bapak Ibu dengan Bani Hashim. Maka jenengan nanti akan ketemu itu ketika nanti saya ceritakan tentang Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menghunus pedang di malam hari itu akan membunuh Rasulullah, kan di antara Bani Mahzum, laki-laki dari Bani Mahzum atau salah satunya menyebutnya Nuaim, ya, tidak dari Bani Al-Adawi, itu mencegah Umar sambil mengatakan begini, Umar, kalau kamu berani membunuh Muhammad, yang dapat menjamin keamananmu Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Saya dari pengetahuan saya tentang apa tradisi Arab, Bapak Ibu. Saya itu ketika membaca saya itu langsung apa ya terharu. Bani Mahzum, oh, Bani yang bersaing kuat dengan Bani Hashim, masalah masalah kepemimpinan di Quraisy. Orang-orangnya itu sampai mengingatkan Umar tentang dua bani yang jika Rasulullah itu disentuh, dua bani ini pasti akan tidak akan memaafkan orang-orang yang menyentuh Rasulullah. Artinya dalam pengertian menganiaya Rasulullah. Itu diingatkan Umar bin Khattab. Siapa yang akan menjamin keamananmu dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Bani Zuhrah itu adalah bani ibu dari ibunda Rasulullah SAW. Jadi Aminah binti Wahab itu dari Bani Zuhrah. Ayahnya Abdullah itu dari Bani Hashim. Itu saking baiknya Rasulullah itu, Pak. Saking baiknya, saking dikenalnya, sang nggak ada celah dari diri beliau itu. Sehingga kalau ada yang berani mencederai beliau itu, siap-siap beresiko ya menghadapi setidaknya dua bani pasti akan dia hadapi. Dari Bani Hashim dan Bani Zur. Jangan bisa bayangkan Bapak Ibu. Kecintaan orang itu dan pengenalan mereka terhadap Rasulullah SAW sebagai apa. Sampai diingatkan oleh orang pesaingnya. Orang yang tidak suka kepada beliau sendiri masih mengingatkan. Kalau sampai kamu berani membunuh Muhammad, kira-kira siapa yang berani menjamin? Yang Anda bisa menjamin dirimu. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu, Abdullah itu ketika akan kita kembali pada kisah ayah beliau, ketika akan akan disembelih itu dihalangi itu Bapak. Sampai-sampai Abdul Muttalib itu lalu mengatakan, kalau aku tidak melaksanakan ini, bagaimana janjiku di hadapan Allah? Akhirnya ada yang menasehati, coba ditanyakan ke orang pintar. Itulah bahasanya. Dia Yasrib. Maka disitulah dia rekomendasikan itu kan. Diundi saja Abdullah sama onta. Kalau keluar Abdullah ganti satu onta. Sampai yang keluar itu onta. Kan diundi itu kan. Yang muncul nama Abdullah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bukan sampai 10, sampai 100. Itu yang keluar nama Abdullah terus. Baru setelah 100 itu yang keluar onta. 100 ekor tuh dipotong semuanya, gak ada yang berani menyentuh dagingnya itu. Karena itu seperti ganti nyawa dari Abdullah. Dari sisi eh, bagaimana ayahnya, kakek beliau, ya, kakek beliau Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, dan ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib, dari kesabarannya saja Bapak Ibu, kita bisa membayangkan, beliau adalah anak dari dua orang yang disembelih. Dari kesabarannya saja. Sehingga kita bisa membayangkan. Saya buka kartu di sini Bapak Ibu. Kalau untuk laki-laki itu, kalau saya dimintai nasihat, apa kira-kira kalau ada yang mau menikah atau apa itu? Laki-laki, saya sampaikan, yang paling disukai dari seorang laki-laki itu adalah sabar. Sabar. Karena ini, Abul Anbiya ini, dari Nabi Ismail alaihissalamnya, dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dari keluarga Rasulullah SAW, tentang kakek beliau, tentang ayah beliau, dari beliau sendiri Rasulullah SAW, orang yang sangat sabar, orang yang sangat sabar. Jadi orang-orang yang sabar memiliki anak-anak yang sabar.
Misalnya, itu salah satu pelajarannya. Ini kenapa ingin saya angkat di antara kisah di bulan Zulhijjah ini dalam perbincangan kita ini ya ini tentang bagaimana puncak kesabaran itu benar-benar diuji. Maka ketika ada yang bertanya, ma hadil hadah ya Rasulullah. Untuk apa ini masalah korban-korban ini? Kan di antara pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah, sunnata abikum Ibrahim. Sunnah ayah kalian Ibrahim. Itu bagian dari ujian. Bagaimana kita diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Kita ikhtiarkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, itu akan menjadi buah ketakwaan. Tujuannya sampai berakhir semuanya pada ketakwaan kita. Dan ketakwaan itu melahirkan jaminan Allah. Bukan hanya di akhirat dengan ampunan dan surganya. Tetapi di dunia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih jalan keluar, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Bukankah kita semua ini suka dengan kejutan dari Allah? Kita meminta begini. Saya jujur saya sampaikan, saya pernah mengalami masa begitu ketika anak pertama saya lahir, Bapak Ibu, laki-laki, kepingin anak perempuan. Lahir yang kedua, anak laki-laki. Saya bukan manas-manasi Ustadz Alda ini, yang lahir gak tahu ini mau laki mau perempuan ya. Tapi saya belajar dari ayah saya, Bapak Ibu. Ayah saya itu lahir anak laki-laki pertama, Bapak Ibu. Lalu laki-laki, ketiga laki-laki, keempat Bapak Ibu, Alhamdulillah laki-laki lagi Bapak Ibu. Yang kelima laki-laki lagi Bapak Ibu. Yang keenam laki-laki lagi. Yang ketujuh laki-laki. Baru yang kedelapan Bapak Ibu, laki-laki lagi. Baru yang kesembilan anak perempuan Bapak Ibu. Baru yang kesembilan dapatnya. Baru yang kesepuluh perempuan lagi Bapak Ibu. Itu yang menguatkan saya, nggak apa-apalah dua ini laki-laki. Coba yang ketiga lagi. Yang ketiga, itulah Bapak Ibu. Kenapa saya belajar apa menghitung nikmat itu begitu. Ingat kejutan-kejutan Allah. Kalau sudah dalam keadaan susah gitu, ada masalah atau apa, ingat ingat mengingat kejutan Allah. Saat seperti saya menginginkan seperti itu, Allah kasih itu Bapak Ibu, anak perempuan langsung dua, langsung dikasih kembar. Saya bilang, ya Allah, minta satu, dikasih dua langsung. Jadi kalau mengingat susah-susahnya kita itu, ya ingat-ingat kejutan Allah yang begitu, bahwa harus berbesar hati. Oh Allah sudah beri, Allah sudah kasih begitu. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti juga sama seperti itu. Ini ada kejutannya Bapak Ibu. Eh, bentar. Jadi itu gambarannya Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai pengantar. Saya memilih kisah ini, Ana Ibnu Zabihah ini karena momentumnya dengan kita mendekati 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan qadarullah ketika kita membahas tentang masalah dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah ini nanti ada momen di mana apa eh, terjadinya di bulan Zulhijjah juga. Saya ambil bagian tentang Islamnya Hamzah dan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebentar, saya langsung ke. Nah ini, jadi Bapak Ibu, ini sengaja saya lewati yang di atas. Yang di atas ini saya lewati eh, karena begini. Di setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi itu, di pertemuan yang lalu kan saya sudah sampaikan wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu turun surat Syu'ara yang mengisyaratkan Rasulullah SAW memang untuk memberikan peringatan kepada keluarga dulu, keluarga beliau dari orang-orang yang terdekat dan itu sudah mulai terbuka.
Sebenar yang disampaikan Ustadz Alda pada pertemuan yang lalu kan ada pertanyaan ya tentang apakah karena secara bahasa kita tidak cukup kuat untuk menerjemahkan kata sirriyah itu sehingga dikatakan bahwa itu adalah dakwah privat ya yang ditemui oleh Rasulullah SAW itu secara personal, secara individu. Nah, setelah itu yang dihadapi ini kan secara berjamaah. Meskipun maknanya juga beririsan tentunya ya, dengan pengertian apakah Rasulullah tidak menampakkan secara terbuka dan itu secara sunnatullah adalah wajar karena kalau langsung terbuka dan itu akan memberikan goncangan dalam kehidupan orang-orang yang saat itu eh, para penyembah berhala itu pengaruhnya begitu kuat. Nah, seperti ini kejadiannya Bapak Ibu. Setahun kelima awal dimulai dari tahun keempat ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan secara terbuka penganiayaan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman itu juga keras. Sehingga di tahun kelima, di awal tahun kelima, penganiayaan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu semakin keras. Puncaknya itu. Nah, nanti di ketika muncul perintah Allah untuk hijrah, itu diawali dari turunnya surat Kahfi. Saya berikan pengantar sebelum masuk ini tentang hijrah Habasah ini. Karena saya awalnya ingin saya lewati dulu, ya. Ini Al-Hijrah Lula ila Habasyah. Ketika disebutkan kanat bidayatul ittihadat fi awasiti aw awakhir sana Arabiyah minan nubuwah. Ini sudah dimulai di ini Bapak. Pertengahan tahun keempat setelah kenabian atau akhir dari tahun keempat setelah kenabian. Itu semakin kuat penganiayaannya. Tetapi Allah SWT lalu memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW dengan turunnya surat Al-Kahfi. Di sini ada tiga kisah di dalam surat Al-Kahfi itu Bapak Ibu. Ala salasi, nih disebutkan, qasas. Qisas. Maaf, qasas. Tiga kisah. Yang mengisyaratkan bahwa saat dakwah itu menghadapi keadaan-keadaan yang berat, ada tiga pelajaran di situ dari tiga kisah. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Itu mengisyaratkan harus menghindar dari pusat kekufuran itu untuk menghindari fitnah sekaligus mempertahankan diri. Makanya ini ayatnya wa idzi a'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum. Jadi isyarat menghindarlah kalian, pergi ke gua gitu. Nah, yang kedua, jadi pelajarannya itu memang ketika keadaan memang tidak memungkinkan dan membahayakan dakwah dan besarnya fitnah itu belum bisa dihadapi dengan kekuatan yang ada, harus ada strategi menghindar. Nah, itulah nanti Rasulullah SAW memerintahkan kepada yang tidak memiliki pelindung dari keluarga agar ikut hijrah ke Habasyah. Enggak, yang kedua adalah kisah Khidir dan Nabi Musa. Bapak Ibu sudah familiar lah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Pelajarannya adalah Bapak Ibu dari kisah ini. Jadi jenengan nanti ingat dalam perjalanan dakwah yang pertama itu, ketika Allah SWT menurunkan surat Al-Kahfi, di perkiraannya itu permulaannya di tahun kelima setelah kenabian, ada tiga pelajaran yang penting menjadi pegangan Rasulullah SAW saat itu. Kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam, kemudian nanti kisah Zulkarnain yang dikisahkan dalam surat di dalam surat Al-Kahfi, tiga kisah itu. Pelajaran dari kisah Nabi Musa, pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir itu menunjukkan bahwa apa yang nampak secara lahiriah tidak selalu menunjukkan substansi kejadian aslinya. Jadi di setiap peristiwa secara lahiriah itu
tidak ada jaminan bahwa seperti yang dilihat itu yang akan terjadi. Jadi gambarannya seakan-akan kaum muslimin saat itu menderita, tetapi seperti eh, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya bahwa apa yang nampak dari keadaan mereka saat ini itu bukan jaminan mereka akan selalu diperlakukan seperti itu nantinya. Allah menjanjikan kemenangan untuk mereka. Bukan mereka lagi yang didatangi, kelak kaum muslimin lah yang mendatangi mereka. Jadi itu ada isyarat. Agar kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang kita lihat secara lahiriah saat ini. Selama kita di atas kebenaran, kita ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Tidak semua yang nampak secara lahiriah ini eh, nah inilah yang akan memberikan kekuatan di dalam dakwah itu, Pak. Lalu kisah Zulkarnain. Ini mengisyaratkan di sini disebutkan tufidu annal arda lillah yuwarisuha min ibadihi may yasha. Jadi mengingatkan bahwa bumi ini adalah milik Allah. Milik Allah bumi ini. Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah akan berikan. Nah, dari tiga kisah ini menjadi pelajaran. Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu tabah menghadapi situasi dan keadaan. Nah, kita langsung masuk. Nah, ini ketika mereka sudah memang merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah, akan menghabisi Rasulullah SAW. Ini, Pak. Lihat, saya sampaikan dulu kejadiannya ini. Islam Hamzah, detailnya ya. Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW, yang usianya hampir sama dengan Rasulullah SAW. Paman beliau yang paling muda ini. Nah, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sedang duduk-duduk di dekat Bukit Sofa. Abu Jahal, ya, Abu Jahal bin Hisham ini dari Bani Mahzum. Kita tahu semua Abu Jahal itu siapa. Melewati Rasulullah SAW, mencaci maki, menghina beliau. Lalu dalam riwayat ini disebutkan, ya, marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman inda sofa, ya. Fa'azahu wa na'la minhu. Yang paling membuat terkejut adalah karena kejadiannya disaksikan oleh salah seorang hamba sahaya dari Abdullah bin Jad'an. Ini, summa darabahu Abu Jahal bihajar fi ra'sihi fasyaja. Dipukul kepala Rasulullah SAW itu pakai batu. Karena Rasulullah diam saja. Dicaci maki gak direspon. Rasulullah itu diam saja. Bapak bisa bayangkan bagaimana mempertahankan kalimat la ilaha illallah dicaci setiap hari. Dan saat itu Rasulullah SAW sendirian duduk-duduk di bawah kaki bukit Sofa, lewat Abu Jahal, langsung dicaci maki, dihina gitu. Nggak puas karena Rasulullah diam saja, nggak merespon, seperti tidak tidak terpengaruh begitu, diambil batu, dipukul kepala beliau sampai berdarah. Ini disebutkan. Hatta nazafa min dam, berdarah itu. Lalu ditinggalkan, pergi begitu saja. Sampai ke Ka'bah, dia duduk-duduk itu sama elit musyrik yang melihat salah seorang hamba sahaya dari Abdullah bin Jad'an saat itu melihat Hamzah berlalu gitu, habis pulang dari berburu, masuk kota, disampaikan, sesungguhnya keponakanmu telah diperlakukan begini dan begitu, diceritakan semuanya. Sebagai orang dari Bani Hashim dan sebagai paman dari Rasulullah SAW, tidak terima keluarganya diperlakukan seperti itu. Terlepas dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu, langsung didatangi itu. Pak Akbal Hamzah langsung dihadapi sama dia. Langsung dikatakan, hai orang hina dina, engkaukah yang berani mencaci maki keponakanku? Gak usah menunggu dijawab Bapak Ibu. Langsung dilanjutkan dengan pukulan di wajahnya sampai berdarah.
Begitu dipukul pemimpin mereka, karena ini pemuka Bani Mahzum, seluruh laki-laki dari Bani Mahzum langsung berdiri. Begitu dari laki-laki dari Bani Mahzum itu berdiri, laki-laki dari Bani Hashim berdiri juga semuanya di belakang Hamzah. Hampir terjadi pertumpahan darah, Bapak Ibu. Tapi Abu Jahal melerainya. Jangan, jangan, jangan dilanjutkan. Memang salahku karena aku telah mencaci maki keponakannya. Dan dia nggak ngaku kalau dia memukul Rasulullah dengan batu. Dia ngomongnya cuma mencaci maki Rasulullah. Aku juga sudah mengolok-oloknya dengan olok-olokan yang eh, mempermalukan. Dia tidak ngaku kalau dia mukul itu. Dia hanya ngomong bahwa dia cuma mencaci maki dan mengolok-olok saja. Maka diingatkan. Dia karena dibilang, Da'u Aba Imaroh ini disebutkan. Aba Imaroh ini ada panggilan untuk Hamzah. Sesungguhnya aku sudah mencela anak saudaranya. Oh maaf, karena ada. Sebentar Bapak Ibu, saya jawab dulu. Saya sedang supaya tidak di apa dihubungi. Baik Bapak Ibu. Jadi maka dikatakan, apakah eh, eh, kamu berani mencela anak saudaraku? Wa ana ala dini. Padahal aku sudah menjadi pengikutnya. Berani kamu mencela anak aku? Aku sudah jadi pengikutnya. Mendengar kalimat ini Bapak Ibu, nanti semuanya eh, apa eh, bergetar semua orang ini. Karena salah satu kesatria unggulan ini kesatria terkuat Bani Hashim, sudah menyebutkan, aku sudah mengikutinya. Aku telah beriman kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu. Maka eh, ini ya yang membuat mereka nanti ketakutan. Sehingga kenapa nanti di akhir tahun ke-13 setelah kenabian itu mereka merasa gak ada jalan lain, ini harus segera diselesaikan Rasulullah. Nah, itu. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah, inilah awal mula Islamnya Hamzah. Jadi di balik penderitaan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, eh, Allah Subhanahu wa taala karuniakan pertolongan melalui Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jadi, Hamzah masuk Islam. 3 hari kemudian Bapak Ibu, nah inilah kejadiannya. Eh, saya ringkaskan ini untuk apa? Eh, saya nggak apa-apa, Mas Mas Fahri ya, agak apa? Membelandang itu arti apa bahasanya itu bahasa Siap, bahasa Ustaz. Aman. bahasa Indonesianya agak agak melewati batas gitu. Siap, Mohon siap, Ustaz. maaf sangat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu seperti Budia juga ada kesibukan ya. Saya mohon izin kalau saya agak menambah sedikit karena ada momen biasanya saya bagikan itu. Saya tuh kemarin melihat ada share-sharannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang bagaimana seseorang saat itu di Eropa ya, atau di Amerika saat itu ya. Itu ada video memang menanyakan, eh, apa pendapatmu tentang Muhammad? Maka dia tanya, siapa yang dimaksudnya? Muhammad. Prophet Muhammad. Dia bukan Muslim, tapi ketika ditanya itu, dia bilang, saya mengaguminya, saya mendoakannya, juga menghormati dia dan pengikutnya disebut. Tapi dia tiba-tiba dia menangis gitu. Lalu dia mengatakan, ketika kamu sebut yang lain, saya tidak sampai seperti ini. Tetapi ketika kamu sebut nama itu, sungguh di dalam hatiku, aku sangat menghormatinya. Aku menjadi terharu. Sampai aku merasa ingin menangis. Sampai disebutkan begitu. Jadi itu saya tuh melihat itu ketika nanti membaca tentang bagaimana Islamnya Umar bin Khattab itu, saya juga merasa tersentuh di situ, Bapak Ibu. Jadi kan bisa bayangkan tersentuhnya Umar bin Khattab sampai ketika mendengar Bapak Ibu. Kejutannya itu kan seperti itu. Jadi Umar bin Khattab ini sesuai dengan temperamennya dan kerasnya dari Bani Adi. Ini jagoannya. Bisa dikatakan inilah juaranya dari semua kesatria. Inilah juaranya dari semua kesatria. Karena nanti ada momen beliau ini dikeroyok Bapak Ibu.
Sudah sama-sama lelah sampai matahari itu terik, sudah sampai apa waktu siang sudah. Jadi berkelahi dari pagi sampai tengah tengah hari. Sudah tersisa Umar bin Khattab sudah gak kuat lagi. Sudah apa dikerubungi oleh orang-orang begitu. Sudah begitu, mereka tidak bisa berani melanjutkan. Karena dia juga mengingatkan kalau kalau aku juga sudah apa sudah banyak orang yang akan mendukungku, yang akan terjadi kepada kalian adalah apakah kalian akan kami selesaikan atau kalian yang akan menyelesaikan aku saat ini. Itu akan terjadi juga nanti katanya. Tapi jangan bisa bayangkan dia terus terang dia itu menghadapi penganiayaan itu satu lawan orang yang jumlahnya nggak kehitung itu. Berkelahinya sampai tengah hari. Nah, awalnya ya temperamennya, kerasnya, kesungguhannya, kekuatannya, semuanya dan kecerdasannya itu sangat disegani. Sampai-sampai dia ini secara jujur mengakui. Nanti Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengisahkan bagaimana ayahnya mengisahkan kepada dirinya. Saat awal-awal bagaimana sampai dia masuk Islam, itu ceritanya dikisahkan nanti Bapak Ibu. Nah, di situ disebutkan begini. Sejatinya Umar bin Khattab itu antara rasa tidak suka dan rasa kagum itu jadi satu. Kenapa? Melihat Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu dianiaya, sabar sekali, tabah sekali. Jadi Umar itu sudah mulai mengalami keraguan sudah itu. Hmm. Maka sampai pada kejadian Bapak Ibu. Jadi eh, disebutkan di sini annahu iltaja'a lailatan ilal mabit ya ilal mabit kharija baiti. Jadi suatu malam Umar itu keluar Bapak Ibu, keluar untuk bermalam di luar rumah gitu loh. Kharija baitihi. Ya. Wajah ilal haram, masuklah ke Masjid Haram. Bapak Ibu jangan membayangkan Masjidil Haram seperti sekarang ya. Bayangkan Ka'bah itu dulu itu dekat dengan rumah-rumah itu nggak terlalu jauh, nggak seperti sekarang. Kan sudah jauh tuh. Kisah Ka'bah dulu itu kan dekat Bapak. Jadi dengan rumah-rumah itu dekat. Jadi rumah-rumah itu semakin mendekat begitu ke Ka'bah. Nanti di masa setelah Rasulullah SAW, masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, masa Utsman bin Affan radhiyallahu, itu nanti tanah-tanah di sekitar Ka'bah itu diperluas, diperluas. Itu diberi patok, dibebaskan begitu, diperluas sampai seperti yang sekarang. Dulu kan dekat. Nah, Umar bin Khattab itu masuk ke Ka'bah. Fadakhala fi satril Ka'bah, masuk itu ke dalam Ka'bah. Dapat Rasulullah SAW sedang beribadah, membaca Al-Quran. Yang dibaca adalah surat Al-Haqqah. Sampai bacaannya tuh begini. Innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Sampai pada ayat ini, kan bacaan Rasulullah dibaca oleh Rasulullah SAW, bacaan itu menggetarkan hati Umar. ini ini luar biasa gitu. Wala biqauli kahin. Jadi penegasan yang dibaca oleh beliau ini dari surat Al-Haqqah itu kan maknanya ini bukan perkataan penyair, tidak bisa disamakan. Ini juga bukan perkataan dukun, nggak bisa disamakan. Ini adalah sesuatu yang diturunkan dari Rabbul Alamin sampai dibaca sampai akhir surat. Umar kan diam-diam itu mencuri ketika tanpa sengaja membuka tirai dan mendapati Rasulullah membaca itu didengar oleh maka dikatakan fawaqqa al-Islam fi qalbi, maka sejak itu sebenarnya sudah masuk cahaya Islam di dalam hatiku. Nah, sampai pada akhirnya itu ini Umar itu sudah benar-benar ingin bersiap menghabisi Rasulullah SAW. Maka ketika dia bertemu dengan salah seseorang tadi yang sudah saya kisahkan, ya, eh, wahai Umar, siapa lalu yang akan menjamin keamananmu kalau kamu berani membunuh Muhammad? Langsung orang yang mengatakan seperti itu kepada Umar dibalas oleh Umar. Dasar kamu ya, kamu jangan-jangan sudah murtad dari agamamu.
Dibalas sama orang itu. Maukah kamu aku kasih tahu berita yang lebih mencengangkan? Justru saudaramu yang sudah murtad. Nah, diceritakan itu adiknya yang sudah murtad. Mendengar perkataan ini, kok bisa orang lain tahu, dia nggak tahu. Maka langsung dia ke rumah adiknya itu. Di saat itu adiknya, Fatimah namanya, ya, ya, bersama suaminya sedang mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Khobab. Khobab itu membacakannya, ya ada tulisannya, yang dibaca adalah surat Toha. Toha. Nah, di situ mereka tidak tahu kalau Umar itu datang. Begitu, begitulah Bapak Ibu ya. Jadi Umar itu dari langkahnya saja diketahui bahwa itu Umar itu yang datang. Sebagai saudari ya, ya sampai iparnya tuh tahu langkahnya Umar itu Umar yang datang, bukan orang lain loh. Jadi begitu langkahnya Umar terdengar, mereka Khobab tuh langsung lari sembunyi Khobab. Ya. Ditanya, Mahadil, apa yang aku dengar tadi itu? Sami tuha indakum. Aku dengar dari kalian. Kalian ngobrolin apa ya? Ngomongin apa kalian ini? Eh, ada hadis dan kami nggak ngomong apa-apa. Biasa ngomong kami berbisik-bisik aja di antara kami. Gitu. Nggak, kata Umar. Kalian menyembunyikan sesuatu. Aku sudah mendengar. Nah, sampai akhirnya kemungkinan besar mereka tahu sudah gak akan bisa menyembunyikan dari Umar, gak mungkin. Maka mereka mengatakan, wahai Umar, aro'aita in kanal haq fi ghairi dinik? Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu tidak pada agamamu? Ditempeleng tuh Pak, saudarinya itu. Maka melihat saudarinya setelah dipukul itu sampai berdarah, Umar itu lalu malu. Begini saja, tunjukkan mana itu yang kalian ditunjukkan itu Pak. Akhirnya dibilang, kamu nggak boleh menyentuh ini. Kamu ini orang yang kotor. Dengan kesal Umar itu Pak, keluar, mandi, balik lagi. Lalu diminta itu. Ketika diminta, nah itu loh Pak. Oh, hebatnya tuh Pak ya. Kalau orang yang tegas itu, ya, kalau sudah melihat kebenaran, ya benar itu apa adanya gitu. Diterima benar itu. Itu hanya kita kelebihannya kalau kita bisa mendidik anak-anak itu tetap menjadi orang yang berprinsip, tegas. Benar-benar gitu loh, salah-salah gitu. Tapi begitu dia dapat gitu, dia gak ragu-ragu Umar. Maka eh, sampai dia baca nih Pak. Ini hatta intaha ila qaulihi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata lidzikri. Umar berkata, ma ahsana hadzal kalam wa akramu. Daluni ala Muhammad. Sampai akhirnya kan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi minta ditunjukkan. Tunjukkan di mana Rasulullah. Nanti Bapak Ibu diantar oleh Khobab ini loh bagiannya Bapak Ibu. Nih, begitu Umar mengucapkan syahadat Bapak Ibu. Khobab itu yang bersembunyi keluar Bapak Ibu. Begitu keluar, ini bagian ini yang membuat saya tuh bergetar. Ubashir ya Umar, fa inni arju an takuna da'watar rasul laka lailatul khamis. Umar, gembiralah engkau. Sungguh aku ini mendengar Rasulullah SAW itu pada hari Kamis kemarin. Beliau tuh berdoa, Allahumma a'izil Islam bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal ibn Hisham. Jadi Rasulullah sudah berdoa Umar. Hari Kamis kemarin berdoa kepada Allah, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan satu dari dua orang ini. Umar atau Abu Jahal. Ini yang diminta, disampaikan oleh Khobab itu. Bapak Ibu, jenengan bisa bayangkan, jika jenengan yang menjadi Umar mendapatkan berita bahwa kita adalah orang yang begitu diharapkan oleh Rasulullah imannya. Berarti seperti apa percayanya beliau kepada Umar bin Khattab sampai dimohonkan. Umar itu Bapak Ibu menghunus pedang. Fa'akhadha Umar syaifahu. Fatawasyah. Menuju kepada eh, eh,
rumah Arkom ibn Abil Arkom. Fadorobal bab, faqama rajulun. Jadi saat itu Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat, termasuk Hamzah, paman beliau. Umar mengetuk pintunya itu. Salah satu laki-laki berdiri, lalu melihat dari celah pintu. Mutawasyihan as-saif. Jadi mengetuk dari celah pintu itu. Umar mau masuk Islam, Bapak Ibu, sambil menghunus pedang. Ketika dilihat dari celah itu, menghunus pedang Umar, ini ketakutan. Maka dikatakan, Umar di balik pintu. Rasulullah SAW sendiri ada di bilik beliau menerima wahyu bahwa ini. Nah, kata Hamzah lalu berkata, Malakum, ada apa kalian? Buka saja. Kalau dia mau menginginkan sesuatu, mau bahasanya, buka saja. Kalau dia menginginkan suatu kebaikan, kita akan melayaninya. Wa in kana jaa yuridu syarran, kalau dia menginginkan suatu keburukan, kita bunuh dia. Hamzah gak ada takutnya, Bapak Ibu. Ini sama-sama kesatria, sudah berhadapan-hadapan ini. Kalau dia mau kebaikan, ya kita akan melayaninya. Tapi kalau dia menginginkan keburukan, kita bunuh. Buka saja pintunya. Dibuka. Dibuka itu Bapak Ibu. Rasulullah sedang ada di bilik yang lain. Yuha ilahi. Setelah itu, Umar masuk, Rasulullah keluar dari biliknya Bapak Ibu. Hatta laqiyahu fil hujrah. Umar itu digiring masuk ke dalam kamar. Digenggam itu Bapak Ibu. Kerahnya itu di apa? Baju beliau itu digenggam. Bajunya Umar itu oleh Rasulullah dibenggam. Sampai di, dinyatakan begini. Mau apa kamu Umar? Apakah kamu mau bernasib seperti Walid bin Mughirah? Sampai Allah menunggu apa kamu menunggu Allah memberi azab kepadamu seperti Al-Walid bin Mughirah gitu. Hah? Mau apa kamu? Kira-kira begini, dipegang bajunya Bapak Ibu. Jangan bisa bayangkan itu. Kekuatan jiwa Rasulullah SAW, ketabahan beliau menghadapi orang yang paling keras dan paling ditakuti ini di Mekah. Dicengkram bajunya, hanya berdua di dalam kamar. Semuanya menunggu di luar karena diperintahkan oleh Rasulullah. Hanya beliau berdua yang masuk ke dalam kamar. Dicengkram itu sampai dikatakan, mau apa kamu? Apakah kamu menunggu azab Allah menimpamu seperti Walid bin Mughirah? Hah? Ya, kira-kira begitu. Maka dikatakan pada saat itu juga Rasulullah juga berdoa, Allahumma hadza Umar bin Khattab. Allahumma aizil Islam bi Umar bin Khattab. Coba Bapak Ibu. Sambil dicengkram begitu Rasulullah berdoa, ya Allah, ini Umar bin Khattab. Ini loh orangnya. Ini Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab ya. Mendengar itu Umar bin Khattab menjawab Bapak Ibu, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Suara Umar bin Khattab itu masuk Islam Bapak Ibu. Kedengaran sampai keluar Bapak Ibu. Fakabbaru ahlad dar takbiratan sama ahlul masjid. Itu di Bukit Sofa Bapak Ibu. Di bawah itu rumah Arkom ibn Abil Arkom. Kalau jenengan bayangkan jenengan itu di kaki Bukit Sofa. Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, pernah haji, bayangkan saja. Itu di situ. Jauhnya dari Ka'bah seperti apa? Kira-kira jaraknya itu. Itu begitu orang-orang di luar kamar itu mendengar Umar bin Khattab mengucapkan syahadat. Mereka tuh bertakbir, Allahu Akbar. Itu terdengar sampai masjid. Sampai Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram. Ini lanjutannya nanti luar biasa, Pak. Tetapi bagian ini yang saya itu apa selalu membayangkan eh, kira-kira seperti apa Abdullah bin Umar kalau memandang ayahnya, bahwa ayahnya adalah orang yang seperti itu. Peristiwa masuk Islamnya itu apa? Ditarik oleh Rasulullah, dibawa masuk ke kamar, didoakan, dipersaksikan di hadapan Allah. Ya Allah, ini loh Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar. Bapak Ibu, kelak riwayat ini dikisahkan. Hampir semua orang nanti ketika memandang Umar akan selalu mengingat momen ini. Bahwa beliau bukan orang biasa lagi. Beliau adalah seorang manusia yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang diminta kepada Allah.
yang diminta kepada Allah. Dan seperti itulah Rasulullah SAW cintanya kepada kita semuanya. Maka ini di antara momen-momen pelajaran yang terjadi di dalam perjalanan dakwah beliau di tengah-tengah penindasan, penganiayaan yang beliau alami. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dengan ketabahan itu, dengan kesabaran itu, dan kalau kita akumulasi semua dari semua yang kita bicarakan dari tadi awal, yang awal sampai yang terakhir ini, Bapak Ibu, sehingga Rasulullah mendapatkan kejutan itu, dan kejutan itu dirasakan oleh para sahabat saat itu, sehingga mereka bertakbir. Yang takbirnya saat itu sampai terdengar ke Masjidil Haram, sampai terdengar ke Ka'bah itu. Dan itu salah satu kejutan di tahun ke-6 setelah kenabian. Dan itu terjadi di bulan Zulhijjah. Jadi jenengan nanti bukan hanya mengingat peristiwa ya 10 hari terakhir ya 10 hari pertama ini nanti. Kalau ingat Zulhijjah, ingat Islamnya Umar bin Khattab. Dan itu terjadi di tahun ke-6 setelah kenabian. 3 hari setelah Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau ingat Zulhijjah juga ingat. Itu kalau ingat sirah Nabi gitu langsung ingat. Salah satu momennya Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, siang hari ini. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lupa lihat. Saya kembalikan kepada Mas Fahri. Ya. Ini sudah lewat 15 menit. Ngapunten sangat. Monggo Mas Fahri, saya kembalikan dulu. Kalau jika ada pertanyaan, jika tidak kita cukupkan. Makasih. Terima kasih banyak Ustadz Arif. Ini saya disangka saya masih panjang Ustadz pengajiannya Ustadz karena terlalu seru Ustadz. Mungkin dari Ibu dan Bapak ada yang ingin bertanya mungkin mohon izin Ustadz kalau misalnya ada dari Ibu dan Bapak yang ingin bertanya. Alhamdulillah kalau jelas ini ya. Hmm. Saya sedikit mungkin Mas, Oke sedikit. Boleh, siap monggo siap Ustaz. Ustadz Aldan. Eh, Bisa dikatakan bertanya atau bisa dikatakan mengomentari, dua-duanya juga bisa. Saya itu pernah membaca sebenarnya dalam literasi klasik eh, yang apa namanya pendapat yang termasuk siapa sih yang disembelih Nabi Ibrahim itu itu adalah Nabi Ishak untuk pendapat di ulama-ulama klasik. Tapi terus kemudian ada semacam shift apa namanya pergeseran idea ketika Ibnu Katsir datang. Ketika Ibnu Taimiyah, terus kemudian Ibnu Katsir datang, di mana di tafsirnya Ibnu Katsir itu yang disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, tapi lalu kemudian di Indonesia sendiri pendapat Nabi Ismail disembelih itu menjadi sangat masyhur karena memang tafsirnya Ibnu Katsir itu ya kita tahu sendiri jamur di mana-mana lalu kemudian yang dijadikan panduan itu lah. Nah, menurut jenengan gimana Zat? Apa namanya perbedaan hal ini? Ya kalau orang apa namanya Yahudi tentu ya akan milih Ishak ya. Tapi kalau orang Islam rata-rata pada milih Ismail juga karena ada ya karena Ismail itu adalah orang tuanya Nabi Muhammad gitu, keturunan kakeknya Nabi Muhammad karena Nabi Ishak kan bukan bukan jalur lurus ya. Itu seperti Oke. itu. Terima kasih, Christian. Oke, baik Ustadz Alda pertanyaannya. Kalau pernyataan tentang yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam, itu bukan tafsir, itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Al-Qur'an surat Shafat ayat 100 sampai 107 kan disebutkan di situ Rabbi habli minas salihin. Ayat berikutnya menjelaskan doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Nah, jadi kan panjang itu kisahnya, cuma diringkas dengan ya dikabulkan oleh Allah. Dikarunialah eh, apa anak dan itu adalah Ismail. Lalu disebutkan di dalam ayat itu eh, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Dijawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, di sini eh,
sampai di sini kan lanjutan ayatnya langsung juga melompat. Memang tidak disebut falamma aslama watallahu lil jabin. Nah, di sini disebutkan ketika sudah sampai berserah diri, sudah keduanya sampai begitu, hadis sahih Rasulullah SAW kan nanti menjelaskan tentang kejadian di dalam surat Saffat ini. Nah, disinilah disebutkan itu kalau para ulama, saya yakin beberapa eh, kajian dalam literatur tafsir ini tetap meyakini bahwa yang dalam penjelasan di dalam ayat ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di sinilah pendapat yang kuat itu. Tetapi kita kan tidak tahu bagaimana perubahan-perubahan yang ada di apa perjanjian lama atau perjanjian baru dalam kitab orang-orang Nasrani. Saya menyebutnya demikian. Mereka mengklaim kisah itu juga. Nah, jangan kalau mengikuti misalnya bagaimana eh, Syekh Ahmad Dedat ya, Syekh Ahmad Dedat nanti yang hubungannya dengan kisah tentang Nabi Ismail ini dan Nabi Ishak. Karena Nabi di dalam surat Ibrahim sendiri nama beliau berdua itu juga disebutkan ya. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nah, dan itu dikuatkan dengan sabda beliau ketika beliau tadi menyampaikan ana ibnu zabihain. Hmm. Tetapi lalu dimunculkan untuk mengklaim. Saya pernah mengikuti ini. Apakah kejadian ini juga terjadi kepada Nabi Ishak juga? Karena mengingat tradisi ini, karena tidak pernah disebut sebelum itu. Sampai mereka mengklaim kejadian apa yang menimpa Nabi Ismail itu turut mereka klaim begitu. Mengingat di dalam surat Al-Baqarah ketika Nabi Yakub akan meninggal berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kan mereka menjawab itu, jawaban Bani Israel. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Nah, lihat, setelah Ibrahim eh, eh, em, kan yang disebut pertama kali oleh mereka Bani Israel itu Nabi Ismail dulu. Jadi ngecek di dalam surat Al-Baqarah. Ketika ditanyakan, "Ma ta'budun min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi setelah mereka saja menyebut kakek buyutnya itu selalu mengikutkan nama Ismail sebelum nama kakek beliau, Ishak. Jadi kalau melihat di detail-detail, misalnya kisah-kisah Israiliyat, memang ada disebutkan bagaimana secara reguler keturunan Nabi Ismail itu berkomunikasi dengan keturunan Nabi Ishak. Sampai kisah Kusoi, nanti itu ada di kisah yang panjang ya, kisah Kusoi, ketika awal mula nanti suku Huza atau dikalahkan kembali oleh keturunan Nabi Ismail. Nah itu, jadi dalam konteks ini berdasarkan saya menyampaikan bahkan dari dokumen mereka sendiri nanti kalau kita cek misalnya dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Dedat ketika membicarakan tentang klaim mereka bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak misalnya. Ini tetapi ini jelas dalam konteks kalau ada benar-benar saya yakin dalam konteks mengkonfirmasi secara ilmiah ya rujukan-rujukan itu. Nah, saya bisa menyampaikan sementara untuk sebatas itu. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Arif. Nggih. Mungkin ada izin Ustadz kalau sekiranya mungkin ada satu pertanyaan lagi, Hmm. mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kalau boleh ada waktu, boleh tanya Ustadz. Oh, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Waalaikumsalam. menanggapin Ustadz Alda dulu. Saya malah baru dengar Ustadz Alda kalau kisahnya ada yang berpendapat Ishak dulu, yang maksudnya yang disembelih. Karena anak saya kan juga selalu semuanya saya selain di Masjid Indonesia, saya di IIS gitu, selalu kalau tentang kurban atau Idul Hijjah mereka ada pelajaran gitu selalu ya di selalu Nabi Ismail ya yang dikorban menjadi putra dari Nabi Ismail alaihissalam. Tapi bagus juga jadi paling nggak saya jadi tambah tahu ada pendapat yang lain. Tapi terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan saya Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa
orang-orang yang sabar eh, disukai oleh Allah dan tadi pernyataan karena tadi saya waktu mendengar Iya, ini sambil mempersiapkan anak mau sekolah. iya, iya, Kemudian dan memiliki anak-anak yang sabar. Nanti kalau ini untuk laki-laki saja atau juga untuk perempuan gitu. iya, iya. Karena saya melihat parenting di sini. Kalau saya kebetulan dokter anak dan kebetulan juga seperti Ustadz dulu saya ingin punya anak dua saja. Ternyata anak kedua laki-laki. Terus mungkin yang ketiga perempuan. Ternyata laki-laki lagi. Sudah karena berumur nggak jadi lagi, nggak akan hamil lagi. Ternyata udah hamil, ternyata yang terakhir perempuan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kadang-kadang ya kebetulan saja, tapi saya belajar terus karena ternyata memang yang mewarnai dalam keluarga itu sebenarnya istri, karena mungkin karena ibu maksudnya, karena ibu yang lebih cukup waktu ya, atau mungkin di sela-sela kesibukan kalau memang ibunya bekerja, ibu yang dekatlah lebih dekat dengan anak. Nah, Hmm, apakah ini menjadikan juga sebagai kita dalam mendidik anak itu lebih hmm. karena disebutkan laki-laki yang sabar memiliki keturunan anak yang sabar, apakah Oh ya, juga ya bagaimana komposisinya dalam oh ya. mendidik anak? Terima kasih. Eh, Matur nuwun sangat, Bu Diah, pertanyaannya ini bagus sekali dan berat sekali. Jadi begini, tadi saya menyampaikan itu dalam konteks mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah SAW ketika beliau menyebut, Ana ibnu Zabihaini. Aku ini anak dari dua orang yang disembelih. Gitu. Aslinya kan diputuskan disembelih tuh. Nabi Ismail juga akan disembelih, Abdullah juga akan disembelih. Nah, dari perjalanan kehidupan dua laki-laki itu, saya tadi tuh mengajak jadi begini, mengajak untuk membayangkan, kira-kira ini jalur orang sabar, gitu. Sehingga saya sampaikan, kalau saya buka di antara pilihan saya sampaikan di antara pilihan saya, tetapi kan saya sampaikan juga, saya pernah menyampaikan dalam kajian ini Bapak Ibu, jenengan pernah mendengar kan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menyatakan rasa cemburunya sampai-sampai mengatakan mengapa masih menyebut-nyebut orang yang sudah meninggal dunia. Nah, disitulah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kebaikan-kebaikan Ummul Mukminin Khadijah. Di antara pernyataan ulama tentang Ummul Mukminin Khadijah itu tidak didapati satu pun bahwa beliau pernah mengeluh dari kisah istri Nabi Ismail yang pertama ketika didatangi oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana keadaan kalian? Maka istrinya kan mengisahkan, aku begini begini memang di situ. Maka Nabi Ibrahim lalu bilang, sampaikan kepada Ismail suamimu bahwa tadi ada orang tua datang, nah gini. Lalu sampaikan kepada dia supaya mengganti palang pintunya, kan begitu. Suruh ganti itu artinya dicerai itu istrinya itu. Kan lalu beberapa saat kemudian diriwayatkan Nabi Ibrahim mengunjungi lagi, nggak ketemu lagi dengan Nabi Ismail, sedang keluar. Nah, disitulah diceritakan bagaimana keadaan kalian, disampaikan kami baik, kami baiklah gitu, menunjukkan kesabaran dan ketabahan semuanya. Lantas Nabi Ibrahim berkata, "Eh, ini sampaikan kepada dia salamku dan disampaikan pesanku agar mempertahankan palang pintu rumahnya." Nah, gitu. Sama juga ketika kasus yang sudah saya sampaikan tadi, jangan ditanya ke bagaimana keadaan Hajar. Tetapi dari ucapan Nabi Ismail alaihissalam, jika engkau selesai menjalankan perintah Allah, wahai ayahku, berikanlah bajuku yang ada darahku itu kepada ibuku. Agar bila juga menyaksikan bahwa aku ridho dengan ketetapan Allah ini. Itu sudah ditunjukkan bahwa eh, kesabaran ibu, seorang ibu, ya, seorang istri juga itu yang mendukung. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Ummul Mukminin Khadijah, ditarik lagi juga bagaimana Hajar dari ucapannya itu kan menunjukkan karena ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada suaminya. Sehingga dia tidak berbicara dalam konteks
apa ya kamu tinggalkan aku di tempat ini sendirian? Nah, tetapi ketika ditanyakan apakah ini ketetapan Allah, nah itulah pintunya kenapa satu paket tentang kesabaran dan ketaatan itu dari istri. Sehingga dalam konteks berbicara dengan para suami dan istri, yang disukai dari istri pada suami adalah sabar. Itulah puncak sifatnya yang paling disukai. Yang disukai dari istri, yang disukai oleh suami pada istri adalah ketaatan itu. Sehingga kalau wujudnya kesabaran, karena ujungnya memang nanti ayat yang disebutkan itu memang disebutkan surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna itu meliputi semuanya laki perempuan. Sesungguhnya Allah itu yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Tanpa batas. Kalau tadi itu Bapak Budia, itu untuk ilustrasi saja, kejutan saja, bahwa Budia juga mengalami seperti itu, gitu. Jadi saya konteksnya itu adalah kejutan dari Allah. Ya, saya bukan karena kebetulan, pasti itu kejutan dari Allah. Karena ketika saya teringat itu ya, betapa sabarnya ya Allah gitu. Lah saya juga mengingat juga betapa sabarnya ayah saya itu sampai nomor 9 baru punya anak laki-laki, punya anak perempuan itu. Nah, saya baru 2 saja kok nggak sabar begitu. Sehingga baiklah bersabar ini sambil memohon begitu. Ternyata dikasih kejutan oleh Allah. Minta satu diberi 2. So, langsung perempuan semua lagi. Gitu. Nah, itu saja Bu Dia karena mungkin ya tadi nggak sampai semuanya sambil kesibukan jenengan nih, ngapunten sangat. Mungkin Terima kasih. Allah. Matur nuwun Ustadz. Saya malah subhanallah saya terharu. Saya berterima kasih sekali. Jadi ini saya tekankan lagi. Jadi yang disukai kalau saya tadi kalimat Ustadz yang terakhir membuat saya benar-benar kayak dapat ilmu baru bahwa ketaatan yang disukai istri kepada suami itu kesabaran. Apa yang disukai istri apa yang memiliki suami adalah sabarnya suami. Ya, ya. Apa yang disukai suami kepada istri adalah ketaatannya. Oh, Masya Allah. Ini kayaknya nilai ini yang sangat membuat ya Insya Allah jawaban saya terjawab dengan baik. Terima kasih Ustaz. Sami-sami ya Bu Dia, ngapunten sangat. Oh, ada Bu Yosi Makasih tuh angkat banyak tangan. Ustadz Arif. Ini kebetulan ada Mbak Yosi, mohon izin Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi. nanyanya terlambat. Tapi sama sih, Oh, kalau Mbak Yosi di Indonesia kah ini? enggak, saya masih di Jerman, insya Allah Oh, Mas. Kamis gitu. mudik ke Jogja. Jadi kalau ada waktu mudah-mudahan mau ketemu dengan Ustadz Arif. Oh, insya Allah. Fi amanillah, fi amanillah. Insya Lancar Allah. semuanya, aman. Amin, terima kasih Ustadz. Amin. Ini Ustadz tadi kan kalau Mbak Diah tuh fokusnya ke yang suami istri ya. Saya fokusnya justru ke kayak keturunan gitu loh. Jadi kayak Ustadz tadi menyampaikan Rasulullah itu mengatakan beliau kakek-kakeknya adalah orang yang dikorbankan. Artinya emang sejarah kesabarannya itu udah turun-temurun gitu ya, sudah mendarah Ya, daging itu gitu. sebagai gambaran itu ya. Iya, Di sebagai antara gambar. pelajarannya. Cuman yang menjadi insight baru buat saya tuh, apakah memang begitu bahwa sunatullahnya itu apa yang dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu atau apa yang kita lakukan saat ini itu akan menjadi karakter yang mendarah daging ke anak cucu gitu loh. Karena kalau saya ingat-ingat doanya Nabi Ibrahim juga kan Nabi Ibrahim sabar ya, doanya baru dikabulkan bergenerasi-generasi selanjutnya gitu. Nah, gimana pandangan Ustadz menurut pandangan Ustadz menurut ini? Karena saya mikir berarti kita sebagai orang tua tuh juga perlu ya, maksudnya menanamkan karakter-karakter baik dan mencontohkan itu kepada anak-anak. Terus kalau misalnya memilih pasangan gitu ya, cari juga bibit bebet bobotnya, gimana dia orang tuanya seperti apa sejarahnya, karena itu akan menjadi karakter yang mendarah daging di seseorang gitu. Makasih Ustadz. Oke, nanti dicek ya di surat An-Nisa. Jadi kenapa ini menjadi salah satu pelajaran? Tetaplah itu menjadi pelajaran. Memang tidak ada jaminan kan. Kan kisah Nabi Ibrahim, ayahnya itu kan musyrik, Pak. Itu kisah Nabi Ibrahim. Ayahnya sendiri musyrik. Makanya beliau itu di antara pelajaran dari beliau, Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
Beliau itu dikenal Bapak Nabi, Bapak para Anbiya, karena beliau kalau berdoa itu selalu mengikutkan beliau, keluarga beliau, anak beliau, dan seluruh keturunannya. Jenengan cek. Sehingga beliau itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa, Innallaha astafa Adama wa Nuhau wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Di atas semesta alam. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Allah muliakan mereka ini di atas semesta alam. Alal alamin. Maka di antara doa-doa beliau, di antara karakteristik beliau itu yang bisa kita teladani. Karena disebutkan, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Disebutkan juga, bukan hanya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk Nabi Allah Ibrahim juga ada uswah hasanah di situ. Nah, di antara kalau kita cek ya, kebiasaan beliau selalu beliau itu memohon kepada Allah, bukan hanya selalu berdoa kepada Allah untuk beliau, anak keluarga beliau, anak keturunan beliau, dan anak keturunannya. Kan ketika Allah karuniakan beliau ke kepemimpinan, beliau berdoa untuk keturunanku wa min zurriyati. Diingatkan oleh Allah, qala la yanalu ahdi zalimin. Yang tidak akan mendapatkan jaminanku ini yang zalim, nggak dapat. Nah, itu menunjukkan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dapat impactnya itu. Karena Rasulullah juga mengisahkan bahwa di antara keberkahan di Mekah itu karena doa Nabi Ibrahim mendapatkan impactnya itu. Tetapi juga tetap ada ujiannya, ada ikhtiarnya. Ketika Nabi Ibrahim mengoreksi agar ini tidak baik, itu kan itu mengisyaratkan ada, meskipun ini eh, panjang cerita gitu ya, tapi mengisyaratkan ada ikhtiar di situ, Mbak Yosi. Nah, inilah kalau kita lihat salah satu kelebihan Nabi Ibrahim itu di dalam berdoa. Nah, ini menjadi apa pelajarannya. Sampai mendoakan anak-anak. Kan pernah kita kaji, karena mungkin Mbak Yosi gak ikut yang pertama ya. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu an mengisahkan tentang bahwa dada Nabi dulu waktu kecil pernah dibelah itu, ketika hati beliau itu dibersihkan. Itu kan Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitan mink. Ini adalah bagian setan pada hatimu ini. Sudah dibuang. Jadi gak bisa lagi diganggu itu. Nah, Rasulullah SAW nanti ketika melihat cucu beliau Hasan dan Husain kan diriwayatkan pernah berdoa. U'aidzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ketika mengucapkan begitu, Rasulullah kan mengajarkan kepada para sahabat, bacalah doa ini untuk anak-anak kalian karena sesungguhnya ayah kalian Ibrahim juga membaca doa ini untuk ayah kalian Ismail dan Ishak. Disebutkan begitu. Nah, itu di antara apa ikhtiarnya. Dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Bahkan di antara doa-doa itu kan disebutkan wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Selalu memohonkan, ya Allah, lindungilah aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik. Itu yang didoakan, mau dimohonkan kepada Allah oleh Nabi Ibrahim. Ketika mendapatkan karunia dari Allah, Nabi Ibrahim memohonkan juga untuk anak-anak keturunannya. Wa min dzurriyyati, akan dikasih juga anak keturunanku ya Allah. Tapi Allah mengingatkan, qala la yanalu ahdiz zalimin. Anak keturunanmu bisa dapat, bisa. Tetapi yang zalim nggak dapat, nggak ada dalam jaminanku. Nah, itu mengisyaratkan itulah pentingnya doa. Berpengaruh itu, sangat berpengaruh. Nah, inilah Matur yang akan nuwun kita Ustadz. bawa. Ya, Jadi jazakallah khair. jadi ngapunten sangat. Jadi itu Mbak Yosi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa bertemu kalau pas di Jogja. Kalau ada rezeki kita bisa bertemu. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, Mas. Jazakallah khair. Ustadz, nanti saya izin japri ya, Wah, Ustadz. enggak buat teman apa? Aku lupa lihat. Waduh, Kapan? seneng ya. Aduh, saya juga pulang, Ustadz, cuman kayaknya nggak bisa ketemu karena cuma 1 minggu. Ada urusan penting, tapi bukan di Jogja. Urusannya ada di luar pulau, jadi mungkin nggak bisa. Tapi Oh insya Allah iya. kalau di Jogja nanti saya ikutlah, insya Allah kalau ke Jogja. Tapi kayaknya nggak mungkin. Insya Allah, insya Allah. Nuhun, nuhun. Ya,
Terima kasih banyak Ustadz Arif atas pengajiannya pada hari ini. Semoga nanti kita ketemu lagi Ustadz, insya Allah 2 pekan lagi Oke, Ustadz, oke, insya untuk Allah, insya Allah. melanjutkan kajian tema-tema selanjutnya. Iya, Dan Mas Fari. pada Mas Fari sebentar ya. Saya siap diingatkan Ustadz. terus ya, Siap diingatkan terus. Ustadz. Sekarang 2 pekan itu rasanya kok cepat sekali terasanya. Saya ya tiba-tiba sudah lagi, dia itu sudah lagi. Sampai teman-teman itu berkomentari, kok sering ke PCN Jerman ya? Sampai ada yang komentar begitu. Ada yang muda-muda. Jadi kan tahu Mas Alda yang ngomong ini, Mas Niki. Dia bilang, wah, kok PCM Jerman terus? Loh, karena 2 minggu bukan apa-apa. Ternyata iya benar, 2 minggu sudah tidak terasa lagi. Tiba-tiba sudah lagi, tiba-tiba sudah harus lagi, ketemu lagi begitu. Ya, Masya Allah. Ngapunten San. Ya Nggih. Ustadz. Saya tutup dulu ya. Mudah-mudahan Saya, ya. kenapa Kajiannya Bu? mudah-mudahan Ustadz, mudah-mudahan kita berharap kajian Ustadz ini bisa dibukukan Ustadz, karena bagus, sirah apa, Pak Ustadz juga menjelaskannya bagus. Terus mudah-mudahan nanti dari tim PCIM bisa membuat apa resumenya dengan baik, Oh, dan enggak, insya ada Allah. Mas Insya Allah. Aditya, Ustadz, Mas Fahri, mungkin kalau pas udah dibuat di tayang, mungkin Ustadz Arif bisa dikirimkan apa ulasannya dari kita, Mas. Oh ya siap Kalau Ustadz. ada ya. Kebetulan kami apa Siap. namanya sekarang udah mulai ditayangkan di YouTube sama di websitenya PCM Ustadz. Di websitenya Oke, Muhammadiyah Jerman. Nanti oke, saya akan insya kirimkan Allah. linknya insya Allah. Hmm. Ya, Insya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah Ya, bisa sama bermanfaat. ulasannya sama tulisannya Mas Aditya kan bagus tuh. Mungkin kalau ada tambahan atau masukan, tapi bagus sekalian, insya Allah. siap Nanti siap. ditambahkan saat Alda juga ya, sama yang Ya, ya. Ya. enggak. Terima Nggih. kasih Oh, nggih. banyak Nggih. Saya Ustadz Adif. salam dulu, Mas Fari. Saya Oh salam iya dulu. siap. Saya belum salam tadi. Nggih. Oh iya Aku siap. lupa lihada. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.